Halo, selamat malam. Saya akan berlanjut di bulan September ya. Bulan September ini adalah bulan dimana saya kan membeli rumah waktu di pernikahan itu. Membeli rumah, dan bulan September 2020 ini adalah bulan dimana harus membayar BPHTP ya kan, biaya akad KPR kalau ingin melanjutkan pembelian rumah tersebut. Dan dimana suatu goncangan pada saya secara ekonomi juga, dimana kita membeli rumah waktu itu gajinya joint income suami istri, dan setelah cerai tiba-tiba terpisah, otomatis saya dengan gaji saya sendiri yang menghandle biaya tersebut ya kan. Itu tentu kalau di perhitungan nggak kepikir lah ya, tapi saya yakin, saya percaya juga pertolongan Tuhan juga nyata ya kan. Itu yang utama. Siapa yang nyangka juga di kondisi pandemi gini ada rekan kerja yang work from home, dan saya diminta untuk mengisi kekosongan tersebut selama hampir 2 mingguan. Jadi itu menurut saya juga berkah di balik musibah juga. Dan tentang biaya rumah yang ingin saya ceritakan itu adalah tentang pihak bank yang mengcancel hari akad, di mana sebenarnya sebelumnya sudah disetujui bahwa akadnya hari ini jam segini, tanda tangan akad KPR sudah disetujui. Namun karena syarat untuk tanda tangan akad KPR adalah datang, suami istri harus datang ya kan. Dan bank tidak tahu sebenarnya kalau saya ini sudah cerai ya kan. Saya ini terus terang saya bingung menghadapinya bagaimana. Dan waktu itu saya putuskan untuk bicara terus terang ke bank. 4 jam sebelum akad itu pihak sales marketingnya saya telepon, "Mbak, ada perubahan data sedikit." Saya bilang gitu, "Saya sebenarnya sudah cerai, ini gimana?" Pas waktu itu si bank langsung dengan tegas menolaknya. "Oh, enggak bisa Pak, kalau gitu akadnya tidak bisa hari ini karena ada perubahan data Pak. Jadi kalau kan ini Bapak membelinya ini pertama dengan status Bapak menikah, karena Bapak cerai, Bapak urus dulu akta cerainya gitu." Waktu itu saya down sekali. Saya kepikir rumah tangga buyar, pernikahan buyar, apa rumah ini juga hilang juga. Saya terus terang, waduh, dua-duanya hilang ini. Ya sempat pesimis lah, tapi saya benar-benar ngapain, apa sih yang tak gandoli istilahnya, apa ya, ya mungkin nggak jodoh sama rumah lah, untuk mungkin bukan rezeki saya rumahnya, meskipun uang di situ sudah masuk 100 juta lebih ya, sebagai DP-nya udah masuk ke developernya itu udah masuk 100 juta. Kalau banknya nggak approve ya nggak bisa ya kan ya. Lalu waktu itu saya bilang ke mbak marketingnya, "Mbak, oke kalau gitu saya minta dikasih waktu Mbak untuk ngurus akta cerainya." Dan mbaknya bilang, "Oh iya Pak, silakan, saya dikasih waktu, saya ditunggu lah, saya minta ditunggu Mbak, kasih waktu untuk mengurus akta cerai." Dan di situ juga situasi yang berat juga ya teman-teman, situasinya dimana saya harus bagi konsentrasi antara saya harus kerja lembur
kerja lembur dan saya harus bagi konsentrasi paginya untuk mengurus ke catatan sipil cerai, akte cerainya, di mana waktu itu kan masa pandemi, di mana ada perubahan peraturan birokrasi ya kan ya, dibatasi untuk apa namanya, pengambilan itu harus daftar online dulu, dan cuma 10 apa 20 untuk setiap harinya itu untuk mengurus akta cerai itu dibatasi. Jadi kalau telat daftar online itu ya sudah telat gitu, nunggu besoknya ya kan, situasinya gitu. Sementara pihak developer ini juga ada deadline-nya juga kan, kalau sampai akhir bulan tidak bisa ada bank ya dinyatakan tidak mampu bayar gitu ya kan ya, yang artinya DP yang berapapun masuk itu ya sudah hangus karena dinyatakan tidak mampu bayar, tidak ada bank yang menerima, meng-approve untuk meng-KPR-kan biaya rumah itu ya kan. Kondisinya seperti itu. Tapi saya sudah menyiapkan hati sebenarnya, kalau saya nantinya tidak mendapatkan rumah itu tidak bisa terbeli ya mungkin bukan rezeki 100 juta, jumlah yang besar, cuma kan ya sudah rela lah ya, sudah ikhlas lah ya. Saya menyiapkan hati untuk itu sebenarnya meskipun berat. Lalu saya urus akte cerainya lewat online. Saya turut datang ke pengadilan untuk minta kopi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang ada stempelnya majelis, tanda tangannya. Saya urus itu ke pengadilan, saya ambil, saya bawa ke catatan sipil untuk mengkonversinya menjadi akte cerai ya kan. Dan puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah, pengurusan itu selesai hanya dalam waktu 10 hari. Jadi dari pengadilan ke catatan sipilnya itu cuma 1 hari ya. Singkat cerita, bulan September tanggal 7 apa tanggal 9 gitu, akte cerai sudah jadi. Dan saya ambil, saya berikan lagi ke bank ya kan. Deadline-nya waktu itu akhir bulan September dari developer untuk harus bisa dapat, sudah ada bank yang meng-approve biaya KPR-nya. Saya berikan lagi ke marketingnya, ini ya Mbak akte cerainya, apa namanya, oh baik Pak, kami akan survei lagi ya Pak. Disurvei lagi sama pihak bank, kemampuan bayar saya pastinya disurvei lagi sama bank ya kan. Yang awal itu joint income, sekarang sendiri, membeli dengan gaji sendirian, itu kan hitungannya beda, bank pasti tahu. Dan ya selang beberapa hari saya disurvei sama pihak bank by telepon. Ini juga saat-saat yang mendebarkan ya bagi saya, karena bang waktu itu telepon lagi untuk yang kedua kalinya. Iya, gimana Bapak Theo? Gini Pak, kami sudah survei, statusnya Bapak bercerai ya Pak ya. Anak 1 ya Pak. Biaya hidup Bapak berapa Pak ya per bulan? Karena Bapak masih punya hutang segini. Oh ya, tentang hutang di bank itu juga ini ya, karena beli rumah itu saya juga masih punya tanggungan hutang di bank itu. Untuk biaya nikah itu, saya kan bukan orang kaya ya, saya nikah itu biayanya hutang di bank, dan itu belum lunas ya kan ya. Yang menjadi guyonannya itu kan hutang bank untuk biaya nikahnya, hutangnya masih ada, pernikahannya sudah buyar ya kan. Ironisnya kan di situ, tragisnya kan di situ ya kan. Pihak surveyor bilang seperti itu, Bapak kan masih ada cicilan di sini ya Pak ya, dan ini ketambahan kalau beli rumah di sini
cicilannya menjadi segini, sejumlah ini, kira-kira Bapak sanggup gak Pak? Mampu gak Pak? Gajinya Bapak kan segini, karena pihak surveyor juga mencari tahu ya kan ya, menelpon ke HRD tempat saya bekerja untuk menanyakan apakah benar ini karyawan ini bekerja di sini, gajinya berapa segini. Pihak surveyor tahu ya kan ya gaji saya di Bank Mandiri, dan terus terang saya jawab apa waktu itu ya? Saya waktu itu jawab, yang saya ingat terakhir, percakapan terakhir yang saya ingat waktu itu dengan pihak surveyor bank itu, saya jawab seperti ini, Pak, saya tidak mungkin Pak pinjam ke Bank Mandiri tapi saya tidak bayar, itu tidak mungkin. Bisa dilihat track record saya itu apakah pernah ada tunggakan cicilan itu, apakah pernah ada begitu Pak. Jadi saya dan bank ini itu sudah ada hubungan baik Pak. Jadi saya nggak mungkin untuk mengkhianati hubungan baik saya dengan bank ini. Waktu itu saya menjawab seperti itu. Dan yang bikin saya kaget adalah yang tadinya meragukan kemampuan bayar saya, Bapak mampu dengan gajinya segini-gini. Dan setelah saya menjawab tadi, pihak surveyornya bilang begini, makasih ya Pak atas kepercayaannya. Baik Pak, akan kami terima dulu datanya, akan kami kabari lagi selanjutnya. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi terus terang saya kaget dan lega. Menurut saya itu juga pertolongan Tuhan juga semua pastinya, bukan dari kekuatan saya. Pasti Tuhan mampukan lah lewat berbagai cara. 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, saya dikabari bahwa bank meng-approve untuk biaya pembelian rumah tersebut dengan kondisi saya bercerai. Dijadwalkan lagi agenda untuk akad KPR-nya, jadwalkan lagi, dan saya datang, saya penuhi persyaratannya dengan akta cerai. Saya datang sendiri ke bank, disaksikan notaris, disaksikan pihak developer, saya tanda tangan sekitar minggu ketiga bulan September. Dan ya, berjalan satu persatu masalah terselesaikan. Meskipun kondisi bercerai, tapi pembelian rumah yang saya beli waktu masih menikah itu tetap terhandle ya, tercover ya, so far. Seperti itu. Jadi itu yang terjadi bulan September, dan selanjutnya mungkin bulan Oktober ada kisahnya lagi di episode selanjutnya. Gitu.